مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan hidayah dan taufiknya dan inayahnya kita bisa bersama-sama menggapai mencari pahala yang sama pahalanya dengan haji dan umrah sempurna. Kemudian Bapak-bapak, Ibu, kita semuanya sudah masuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi fiha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangnya bulan di sisi Allah itu ada 12, dan di antara 12 bulan tersebut fiha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran tersebut surah At-Taubah, Allah tidak memperinci 4 bulan itu yang dimuliakan Allah itu apa saja. Kemudian di hadis Nabi Rasulullah jelaskan, Talatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, satunya misah. Nah, 3 bulan berturut-turut adalah sekarang kita sudah masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu 3 bulan pertama yang Allah muliakan di antara 12 bulan. Yang satunya misah, yaitu bulan Rajab. Dalam keterangannya tidak boleh berbuat zalim. Zaman orang-orang Arab, zaman jahiliyah, itu ketika masuk bulan haram tersebut yang biasanya saling perang antar suku berhenti. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab, mereka berhenti. Kalau bahasa kitanya gencatan senjata. Zaman jahiliyah luar biasa, antar suku, antar kabilah kesinggung sedikit tawuran. Bahasa kitanya tawuran. Oh, masak pula. Ada wanitanya yang tersinggung, dilecehkan, tawuran. Sedikit saja masalah di pasar kesenggol, sama luar biasa. Hampir tiada hari tanpa perang. Egonya tinggi sekali, saling mengalahkan. Tapi ketika sampai pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, berhenti mereka. Kalau lanjutkan, ini tradisi yang bagus dalam artian sudah ketika masuk bulan haram nggak boleh saling menzalimi, nggak boleh saling melukai. Itu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terakhir bulan Rajab. Bapak-bapak, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sering, para ulama kita, para kiai kita sering sekali membaca Fatihah? Ada yang jamaah yang lain ada yang kritik, kenapa enggak Al-Baqarah? Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Baqarah. Kenapa enggak begitu? Jadi ternyata luar biasa, dalam arti luar biasa, ulama itu mendesainnya itu subhanallah. Tidak hanya sekedar mendesain, menyusun, akan tetapi cari rujukannya, dalilnya apa,
bagaimana tuntunan Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya ketika zaman Rasulullah ada sahabat yang sedang jalan, sedang safar, ada satu suku, kepala suku di satu perkampungan sakit. Tidak satu tabib pun, bahkan dokter yang paling canggih bisa menyembuhkan penyakit. Di antara warga kampung tersebut ada lihat sahabat Nabi yang sedang sholat duha. Kelihatannya orang baik, akhirnya dipanggil. Tolong, kepala suku saya sakit, barangkali Tuhan bisa mengobati. Datang, ambil air segelas, dibacain Fatihah, suruh minum. Bismillah, ambillah sembuh kepala suku tadi. Dia cerita, subhanallah, ini dokter yang paling canggih aja tidak bisa menyembuhkan. Anda dengan air putih saja bisa menyembuhkan. Ada biidznillah ta'ala. Maka itulah Al-Fatihah. Alasan kedua adalah Al-Fatihah ummul kitab. Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Maka disebut Al-Fatihah. Bahkan diriwayatkan ketika Al-Fatihah diturunkan, iblis itu meriang, sakit luar biasa, sampai seluruh pasukan bala tentaranya tergopoh-gopoh datang. Ada yang pokoknya bawa ini rajanya, iblisnya, kepala raja itu sakit, teriak-teriak luar biasa. Pada datang, kenapa ya Tuhan? Kata iblisnya, kalian gak usah bawa apa-apa. Saya sakitnya itu bukan apa-apa, sakitnya tuh di sini. Luar biasa sakitnya. Kenapa bisa sakit? Karena Allah turunkan surat yang dengan surat tersebut semua upaya iblis itu digagalkan. Artinya ketika surat itu tidak turun, siapa yang membacanya, Allah ampuni semua dosanya. Dijamin keselamatannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan apa? Bukan sembarangan. Kenapa bacanya Al-Fatihah atau Al-Baqarah aja atau Yasin sebenarnya? Luar biasa. Maka kita juga ketika mendapatkan dari para ulama, kita husnuzon saja. Pasti ini yang luar biasa. Ternyata luar biasa. Menghadiahkan bacaan Fatihah kita kepada ahli kubur, pada guru-guru kita. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, kepada Nabi Muhammad itu diantaranya ada di ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Rasulullah, siapa saja dari umat saya yang membaca itu apa namanya, kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umat. Membaca itu maka Allah jawab, na'am. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, inna sina, ketika kita lupa, au akhtana, atau ketika kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal min qablina. Ya Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami sebagaimana yang pernah kau bebankan pada orang sebelum kami. Apa maksudnya?
Jadi ada kaum yang Allah bebankan kepada mereka syariat yang luar biasa, maka jangan bebankan kepada kami, yaitu kaum Nabi Musa. Ketika dia bersalah, taubatnya adalah harus ketika bajunya ada najisnya harus dibuang. Dalam Al-Baqarah sebelumnya dijelaskan, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kamu tobat ya harus bunuh diri. Itu syariat orang-orang Yahudi umat Nabi Musa. Maka ya Allah jangan kau bebankan kepada kami, kan kita tidak buat. Rabbana la tuhammil alaina ma la taqata bihi, kami jangan kau buat kami apa yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Maka langsung Allah jawab, iya, Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Wa'lam anna al-musara'ata ila al-khairati wal muhafazata ala al-ibadati wal mudawamata ala al-ta'ati ta'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Wa'lam dan ketahuilah anna al-musara'ah, bahwasanya bersegera menyegerakan diri ilal khairat, pada kebaikan-kebaikan, wal muhafazata, dan menjaga alal ibadah, menjaga ibadah-ibadah, wal mudawamah ala ta'at, dan kontinu terus-menerus dalam keadaan taat adalah da'bul anbiya'i wal awliya, jalan para nabi dan para wali, fi bidayatihim wa nihayatihim, dalam permulaan mereka ataupun akhir dan akhir mereka. Kenapa? Li'annahum a'raful khalqi billahi, karena sesungguhnya mereka semua adalah orang yang makhluk yang paling mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala jarumaka ma'abadahum aqwa'ahum wa akhshahum, maka tidak diragukan lagi mereka adalah a'badahum, orang-orang yang paling banyak ibadahnya, wa aqwa'ahum, dan paling taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu azza wa jalla, dan paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna iqbal al-'abdi ala rabbihi wa 'ibadatihi lahu ala qadri mahabbatihi lahu, karena sesungguhnya penerimaan seorang hamba ala rabbihi, terhadap Tuhannya, wa 'ibadatihi, dan terhadap ajaran-ajarannya, lahu, baginya, ala qadri mahabbatihi lahu, itu sesuai dengan rasa besar cintanya kepada Tuhannya. Ya. Ini makolahnya. Kenapa para nabi, para wali adalah yang paling takut kepada Allah, paling taat, paling khusyuk, ibadahnya luar biasa, tidak kenal lelah. Karena mereka arafu billah, mereka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah mengenal, maka munculnya rasa mahabbah, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya harus kenal dulu, harus mengenal Allah dulu. Para nabi, para wali, mereka orang-orang yang sudah makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar paling taat, paling rajin, paling takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi disinggung sama Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, man a'zamu
imanan. Siapakah orang yang imannya, makhluk apakah yang imannya paling agung? Para sahabat menjawab, qalu al-malaikah ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, bukan. Kenapa bukan? Karena para malaikat berada satu lingkungan dengan Allah. Para malaikat berada satu kawasan dengan Allah, maka wajar kalau malaikat beriman kepada Allah. Kemudian para sahabat menjawab, an-nabiyyin ya Rasulullah. Yang iman yang paling agung adalah para nabi ya Rasulullah, para nabi dan para rasul. Rasulullah jawab, la, bukan juga. Kenapa bukan? Karena para nabi mengetahui malaikat, mengenal Allah dari para malaikat. Jadi bisa langsung melihat penggambaran dan risalah itu turun pada para nabi. Sehingga ya gak mungkin kalau gak beriman orang diturunkan kepada beliau risalahnya, ajarannya, malaikat juga hadir. Maka dikatakan yang bisa melihat yang gaib adalah para nabi dan rasul. Tahu malaikat Jibril turun. Kemudian para sahabat menjawab, nahnu ya Rasulullah, kamilah yang imannya paling agung. Kata Rasulullah, lah, bukan juga. Kenapa dikatakan para sahabat bukan yang paling agung imannya? Karena mereka hidup dengan para nabi, menyaksikan mukjizat-mukjizat nabi. Kalau nggak beriman, kebangetan sekali bahasa sekarang, keterlaluan. Mukjizat ada dengan nabinya, dididik oleh nabi langsung, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya sehingga beriman. Berarti orang nggak ada otaknya, nggak ada. Kayak Abu Jahal segitu menyaksikan sendiri mukjizat Rasulullah, malah paling marah Abu Lahab. Akan nggak mungkin. Mentok akhirnya Allah Rasulullah, Allah dan Rasul yang tahu bahwasanya adalah orang yang imannya paling agung adalah kaum ya'tuna min ba'di, satu kaum yang datang setelah kita. Yu'minu nabi walam yarau nabi walam yarau. Mereka beriman kepada saya dan kepada Allah, padahal mereka tidak berjumpa, tidak melihat, tidak ketemu dengan saya. Kata Rasulullah SAW, yaitu imannya kita semua, imannya para tabi'in, para tabi'in, dan kita semua. Kita beriman kepada bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, padahal tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan kitalah yang disebut sebagai kekasih-kekasih Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya ketika dalam satu majelis Rasulullah nangis sesenggukan, sehingga para sahabat ini, maafkan ya Rasulullah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ashtaqu ila ahbabi. Rasulullah jawab, saya kangen banget. Saking kangennya sampai nangis sesenggukan, kangen terhadap kepada kekasih-kekasih saya. Akhir sahabat berkata, awalasna ahbabuka ya Rasulullah. Bukankah kita ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? La, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Fa'amma ahbabi, akan tetapi kekasih-kekasih saya adalah kaum ya'tuna min ba'di, satu kaum yang datang setelah kita semua. Yu'minuna bi walam yarawna, mereka beriman kepada saya walaupun tidak pernah ketemu dengan saya. Siapa
Mudah-mudahan kita, makanya kalau ada kata Rasulullah disebutnya sebagai Habib, kekasih. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, apabila ada orang yang meminjamkan rumahnya kepada kita 1 tahun gratis, rumahnya bagus, beserta perabotannya dan semuanya ada AC-nya, tiap kamarnya, dipinjemin kita 1 tahun gratis, plus mobilnya, plus kendaraannya, plus dikasih juga uang bulanannya, hanya suruh nungguin rumah, dikasih semuanya, mobilnya, semuanya. Kira-kira kita senang apa enggak? Senang bisa. Kok gratis tinggal pakai. Kalau nabrak udah tinggal masuk ke ini, udah ada asuransinya. Senang sekali. Nah, bagaimana dengan berat yang memberikan kita nafas, memberikan kita rezeki, memberikan kita luar biasa? Masa iya kita nggak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ungkapan dari Al-Habib adalah Sayyid, fa inna iqbalal abd ala rabbihi wa ibaratihi lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Karena sesungguhnya penerimaan seorang hamba terhadap Tuhannya dan pelaksanaan perintah-perintah ala qadri mahabbatihi lahu, itu sesuai dengan kadar cintanya kepada Tuhannya. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati, dan cinta itu mengikuti pengetahuan, ma'rifatnya, pengenalannya terhadap sesuatu. Kayak ada orang ngefans itu kan sama dengan cinta ya, senang gitu. Tapi ketika ada negatifnya, ada yang jeleknya, kan banyak negatif. Kalau Allah kan nggak ada negatifnya. Maksudnya gimana? Apapun yang semuanya datang dari Allah, itu semua terbaik. Mau musibah, mau nikmat, mau apa, itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau datang dari makhluk, pasti ada udang di balik batunya. Wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah, dan rasa cinta itu sesuai dengan pengetahuan. Orang yang ngefans atau senang sama entah mobil, entah motor, pasti karena dia tahu, mengenal sampai detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.